Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Susanti dari MI Al-Azhar Samarinda. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi ide pokok dan kalimat utama sebagai tugas lokakarya LK 5C kelas MI 2A. Setiap kalian membaca buku, baik itu buku pelajaran, novel, koran, atau bacaan lainnya, banyak sekali informasi yang kalian dapatkan di dalam bacaan tersebut. Seringkali kalian mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan tersebut karena kalian enggan untuk membaca berlama-lama. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui ide pokok dari sebuah teks yang sedang kalian baca. Apa manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Mari kita pelajari bersama. Sebelum lanjut membahas manfaat ide pokok, kita akan mengulas tentang pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau pikiran pokok yang penulis sampaikan sebagai inti dasar dari sebuah pembahasan di dalam paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Sedangkan ide pokok ini sendiri terletak di dalam kalimat utama. Sekarang, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok sebagai gambaran umum pembahasan tersebut. Pertanyaannya, apakah kalian pernah mendengar nama lain dari ide pokok? Pastinya ya. Jadi, ide pokok memiliki nama atau istilah lain yang biasa kalian dengar, yaitu gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian apa saja yang ada di dalam sebuah teks paragraf. Dalam sebuah teks paragraf terdiri dari 3 bagian, yaitu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Kalimat utama yaitu kalimat yang memuat ide pokok atau berisi ide pokok. Sedangkan kalimat pengembang yaitu kalimat yang menjelaskan secara lebih detail dari ide pokok. Di manakah letak ide pokok dapat kita temukan dalam suatu paragraf atau teks paragraf? Ya,
ide pokok tadi sudah kita bahas. Umumnya terletak di kalimat utama pada suatu paragraf. Namun yang perlu kalian ketahui bahwa ide pokok sendiri tidak selalu berada di kalimat pertama. Ide pokok yang terletak di awal paragraf disebut sebagai paragraf deduktif. Sedangkan di akhir disebut sebagai paragraf induktif. Selain itu, ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf memiliki nama paragraf campuran, atau dengan nama lain disebut sebagai paragraf deduktif induktif. Kalian juga perlu mengetahui ciri-ciri dari ide pokok agar lebih mudah dalam menentukan ide pokok di setiap bacaan. Apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu memuat inti dari topik atau permasalahan. Inti topik disampaikan secara eksplisit di kalimat utama. Maksud eksplisit yaitu disampaikan dengan gamblang, tegas, dan berterus terang ya. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung atau kalimat pengembang dari kalimat utamanya. Terakhir adalah kalimat penjelas disampaikan secara terperinci atau lebih khusus. Manfaat mengetahui ide pokok. Kenapa kalian harus menentukan ide pokok? Karena apa? Karena ide pokok menjadi hal terpenting dari sebuah teks. Dan ide pokok sendiri memiliki beberapa manfaat. Bagi kalian sebagai seorang pembaca, manfaat mengetahui ide pokok dari suatu teks bacaan yaitu 1. Mengetahui pokok bahasan teks tersebut atau teks yang kalian baca. Dan yang kedua adalah memudahkan kalian untuk memahami isi bacaan. Selain itu, manfaat ide pokok juga dirasakan oleh penulis. Di antaranya 1. Penulis dapat dengan mudah menguraikan kalimat atau mengembangkan kalimat maksudnya ya. Dan yang kedua adalah informasi maupun pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca akan lebih terarah. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ide pokok dan kalimat utama, kalian dapat mencoba menentukan ide pokok dari sebuah teks paragraf dengan mengikuti langkah-langkah menentukan ide pokok. Langkah-langkahnya yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama. Cara menentukan ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Selanjutnya, letak kalimat utama. Di mana letak kalimat utama berada, maka disitulah terletak ide pokoknya. Yang terakhir, memberikan pertanyaan tentang isi paragraf. Memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan isi paragraf, misal dengan menggunakan kata apa, siapa, di mana, sehingga nanti akan menentukan kalimat utamanya. Demikianlah penjelasan tentang ide pokok dan kalimat utama. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan mudah dipahami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.